Halo semua, perkenalkan nama saya Asri Diwinta Butar-Butar dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan memberikan sedikit identifikasi mengenai identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, serta contoh kebudayaan identitas nasional yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing dengan keunikan, sifat, karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri di suatu bangsa. Identitas nasional juga mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti dari suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus disertakan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter suatu khas suatu negara. Penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga muncul rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Selanjutnya ada unsur-unsur identitas nasional. Berikut unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Terdiri dari beragam faktor, mencakup sejarah, budaya, suku, agama, dan bahasa. Berikut ini penjelasan mengenai semua faktor pembentuk identitas tersebut. Nah, yang pertama ada sejarah. Indonesia mengalami penjajahan ratusan tahun. Oleh karena itu, rasa senasib seperjuangan muncul sehingga rasa persatuan pun muncul sampai akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Identitas bangsa pun terbentuk kala Sumpah Pemuda 1928 berlangsung, yakni mengaku sebagai putra-putri Indonesia. 2. Budaya. Kebudayaan yang beragam dari Sabang sampai Merauke juga menjadi salah satu faktor pembentuk identitas nasional. Dengan begitu, budaya yang beragam ini disatukan melalui Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya berbeda namun tetap satu. Yang ketiga, suku. Selain budaya, keberagaman suku pun menjadi faktor pembentuk identitas. Banyaknya suku ini membuat Indonesia dicitrakan sebagai negara yang kaya akan sukunya, namun tetap satu padu secara nasionalismenya. 4. Agama. Ada juga beragam agama di Indonesia, mulai dari Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kendati demikian, toleransi antara sesama demi mementingkan nasionalisme lebih penting. Jadi, ragam agama ini hidup berdampingan satu sama lainnya. Dan yang terakhir ada bahasa. Meski Indonesia punya banyak bahasa daerah, namun bahasa Indonesia dikenalkan sebagai identitas negara. Dengan begitu, ketika orang dari berbagai daerah hadir di satu tempat, bahasa ini yang dijadikan media komunikasinya. Selanjutnya, suku Batak Toba sebagai kebudayaan dalam identitas nasional. Suku Batak Toba merupakan salah satu kelompok etnis dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Wilayah persebaran utama kelompok etnis Batak Toba meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Daerah persebaran utama lainnya adalah di Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kabupaten Asahan, dan Kota Medan. Selanjutnya ada rumah adat dari Batak Toba. Rumah adat Batak Toba disebut rumah bolon yang memiliki bangunan 4 persegi panjang yang kadang-kadang ditempati oleh 50 keluarga. Memasuki rumah bolon ini harus menaiki tangga yang terletak di tengah-tengah rumah. Dengan jumlah anak tangga yang ganjil, bila orang hendak masuk rumah tersebut harus menundukkan kepala
agar tidak terbentur pada balok yang melintang. Menundukkan kepala dimaknai sebagai wujud penghormatan tamu terhadap si pemilik rumah. Berbeda dengan rumah-rumah Batak di daerah pesisir, pintu rumah di daerah Batak Toba berupa pintu kolong yang terdapat di bawah lantai rumah. Bagian dalam rumah tidak memiliki bagian dalam yang terpisah, melainkan membentuk satu ruangan besar yang berukuran 20-40 kaki. Selanjutnya ada tarian daerah. Tortor adalah jenis tarian tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Humbanga Sundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Simalungun. Tortor merupakan bagian penting dalam upacara adat atau ulangan adat masyarakat Batak. Melalui tortor, masyarakat Batak menyampaikan harapan dan doa-doanya. Peragaan sikap dan perasaan melalui tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang alami. Yang terakhir ada pernikahan adat Batak Toba. Aturan dalam pernikahan adat masyarakat Batak mengharuskan kawan satu marga atau kawan sekelompok marga untuk tidak menikah. Hal ini dikarenakan kedua pihak dianggap masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan dan dianggap marito. Hubungan ini mengatur sistem kekerabatan bagi masyarakat Batak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai identitas nasional di Indonesia. Untuk kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.